dalam ibadah kedua. Tadi pertama di Cimindi, ini ibadah kedua. Kita menghadap Tuhan sebab Alkitab mengatakan ibadah itu berguna dalam segala hal. Amin. Ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hidup sekarang, juga untuk hidup yang akan datang. Masalah sekarang dan yang akan datang, ibadah itulah jawabannya. Kita bagi berdiri. Karya terbesar. Hati yang mulia hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita berdoa. Haleluya. Tidak ada yang lebih besar, kasih melebihi
memberikan nyawanya bagi orang-orang berdosa seperti kami. Dan kasih itu telah menyalut kami. Kami dibungkus oleh kasih Tuhan yang kekal, sehingga hidup kami hangat di dalam kasih Tuhan. Dan si jahat tidak bisa menjamah kami, karena kasih telah membentengi kami, menjaga kami, memberikan kepada kami sukacita, damai sejahtera. Itulah sebabnya kami datang beribadah padamu Tuhan, untuk kami bersyukur kepadamu. Kami tidak bisa membalas segala kasih-Mu dan pengorbananmu yang besar untuk orang-orang berdosa seperti kami. Kami datang hanya bisa beribadah, mendengar firman-Mu dan melakukan firman-Mu, tanda kami mengasihi Tuhan. Jemaat-Mu juga yang masih bergegas, tibakanlah dengan selamat, tidak ada yang kurang apa-apa. Biarlah kemuliaan Allah hadir di tengah-tengah kami. Itulah Roh Kudus yang bisa mengatasi segala sesuatu. Semua bisa teratasi oleh kemuliaan Tuhan, oleh Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami saat kami beribadah padamu Tuhan. Kami usir segala kuasa setan iblis yang mau mengganggu hati pikiran kami, yang sering membuat kami dalam ketakutan dan kegelisahan. Kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan Engkau semua enyah pergi dari tempat ini, dari hati pikiran kami. Darah Yesus berkuasa. Biarlah kami memuji Tuhan dengan senang hati, gembira hati. Kami siap memuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan dulu. Kita ganti puji-pujian kita, ku pergi. Ya. Dunia akan berlalu, ya. Alkitab mengatakan satu kali langit dan bumi hilang lenyap. Nanti diganti dengan langit yang baru, bumi yang baru. Dunia lalulah segera dengan keindahannya, dirusakkan oleh dosa yang keji. Sangat hebat rasanya bila antikris raja, tapi syukur pada Yesus ku pergi. Bumi akan bergempa, air laut bergelora, dan semua keadaan nanti berubah. Ya, dihayati kata-katanya. Orang yang tak percaya, dia lari sini sana, tapi saya boleh masuk ke surga. Ku pergi, kapan kesusahan datang ku pergi. Sangkakala bunyilah orang salah
naik semua. Kapan kesusahan datang ku pergi. Dengan sekejap mata sangkakala bunyilah, yang mati dalam Yesus pun bangkitlah. Kita yang masih hidup diubahkan sekejap, bertemu Tuhanku di awan-awan. Ku pergi, kapan kesusahan datang ku pergi. Sangkakala bunyilah, Orang saleh naik semua. Kapan kesusahan datang ku pergi. ku pergi, kapan kesusahan datang ku pergi. Sangkakala bunyilah, Orang saleh naik semua. Kapan kesusahan datang ku pergi. Ku pergi, kapan kesusahan datang ku pergi. Sangkakala bunyilah, Orang saleh naik semua. Kapan kesusahan datang ku pergi. zaman kesusahan pasti datang ya, tapi kita akan pergi. Mempelai wanita Tuhan itu diberikan 2 sayap dari burung nasar yang besar ya. Jadi mempelai itulah saya dan saudara, tubuh Kristus, yang akan disingkirkan 3,5 tahun atau 42 bulan atau 1260 hari. Jadi disebut harinya 1260 hari, bulannya berapa bulan? 42 bulan. Tahunnya berapa? 3,5 tahun. Itu ditulis dalam Alkitab. Harinya disebut 1260 hari, bulannya 42 bulan. Satu lagi tadi apa? 3 tahun setengah. Itu ditulis dalam Alkitab ya. Kalau sebuah peristiwa ditulis sampai 3 kali ya, itu sesuatu yang pasti terjadi. Amin. Sesuatu yang pasti terjadi ya. Tapi kita sebagai mempelai wanita akan masuk pada pesta kawin anak domba. Kita akan tinggal bersama dia selama-lamanya. Ada pertemuan di utara. Ya, berdiri. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Amin. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang tak pernah didengar adalah kegirangan, dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang tak pernah didengar adalah kegirangan, dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Wanita saja. Ada pertemuan di udara,
pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang tak pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Sama-sama. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang tak pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Silakan duduk ya. Pertemuan yang manis antara mempelai pria sorga, itulah Tuhan Yesus dengan kita sebagai pengantin perempuan. Amin. Amin. Makanya diciptakan ada namanya laki-laki, ada perempuan. Itu ada maksudnya semua, ya. Dan perempuan diambil dari mana? Tulang rusuk. Ya. Tulang rusuk dekat ke hati. Dekat kemana? Jadi begitu ya. Jadi istri itu dekat ke hati suaminya. Amin. Begitu juga kita di tubuh Kristus dekat ke hatinya Tuhan. Amin. Kita ganti nyanyian kita. Kuasa nama Yesus. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus di atas. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Ya, kita akan mempersiapkan diri kita mau dengar firman Tuhan. Kita pakai berdiri. Walau 1000 rebah di sisi. Ya, 1000
rebah di sisi kita. Tapi itu tidak mengapa-apain kamu. Ya, jadi Tuhan buat perbedaan orang benar dengan orang fasik. Ya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita tundukkan kepala, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mimbar saya serahkan kepada saudara pendeta muda Adar Sita. Terima kasih Tuhan, janji-Mu begitu ajaib dan manis. Engkau tidak pernah meninggalkan ciptaan-Mu Tuhan, yang begitu hancur ini Tuhan, yang begitu tidak berbentuk Tuhan. Bahkan Kau rela Tuhan dijadikan tidak berbentuk, hancur di atas kayu salib untuk memberikan pada kami keselamatan. Kebinasaan yang harus diterima oleh manusia menjadi kehancuran bagi tubuh-Mu Tuhan. Tetapi Tuhan, hanya 3 hari Engkau mati. Terlebih daripada itu Tuhan, Engkau bangkit membuktikan bahwa Engkau adalah Allah, membuktikan bahwa Engkau Tuhan satu-satunya yang memberikan hidup kepada kami. Hidup yang penuh pengharapan, hidup yang penuh kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu, dan biarlah Tuhan firman yang menjadi bagian kami, memberikan pada kami pengharapan, kekuatan, pertolongan, bahkan kemenangan, dan keselamatan yang telah Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan, kuasa sejat yang mengganggu hati pikiran kami, bersama kami menolaknya dalam satu nama, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Roh Allah saja yang berhadirat di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk.
Bapak, Ibu, saudara sekalian, salam kasih di dalam Tuhan, salam sejahtera. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kita akan lihat dalam Mazmur 27. Kita maju ke Mazmur 27. Mazmur 27 ayat yang keempat. Langkah baiknya kita baca ayat ini bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Cukup dulu sampai situ. Kita akan melihat firman Tuhan yang merupakan doa dari Raja Daud. Ya, Raja Daud ini juga dia sebagai raja tetapi juga sebagai nabi. Ya, karena dia bernubuat mengenai banyak hal sampai kedatangan Yesus pertama kali. Dia bernubuat sampai nanti juga ada akhir zaman. Ya, jadi kita akan lihat doa yang disampaikan dari Raja Daud kepada Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Nah, jadi kalau Salomo diminta oleh Tuhan, apa yang kau inginkan? Ya, Salomo minta hikmat. Ya. Kalau ibu-ibu suruh minta sama Tuhan, minta apa? Ya, jadi kalau disuruh minta satu saja, sehat. Amin. Kalau disuruh minta satu saja, wah, kalau kita boleh jujur, kalau boleh kita jadi penguasa gitu ya. Nah, tapi kita lihat satu-satunya permohonan, dan ini permohonan yang diberikan Daud kepada Tuhan, ya. Dia cuma ingin tinggal di rumah Tuhan. Wah, bayangkan. Siapa di sini kalau doa, Tuhan setiap hari biar saya tinggal di rumah Tuhan. Ya. Nah, jadi ini kata kuingini. Nah, di sini dikatakan itulah yang kuingini. Ya, ini adalah permohonan yang mengandung makna, artinya di sini menuntut kepada Tuhan. Ya, kalau kita menuntut biasanya hal-hal yang jasmani. Tapi kalau di sini Daud ini menuntut sampai dikatakan ini penuntutan yang diperlukan secara kebutuhan utama dari Raja Daud. Bahkan Daud itu harus mencarinya sampai mendapatkannya. Nah, itu arti mengingininya. Jadi begitu dalam. Jadi kalau kita menuntut kepada Tuhan, haruslah hal-hal yang rohani. Ya, kalau saya beberapa kali doa saya seperti ya pendahulu-pendahulu dikatakan saya ingin cuma satu. Ya, cuma satu, dan itu memang kerinduan hati saya. Dan kalau sudah saya dapatkan hal itu yang menjadi kesukaan hati saya. Ya, seperti lagu tadi, ada pertemuan di udara. Pertemuannya manis. Dan saya kalau nyanyikan lagu sembunyikanlah daku dalam pengajaran firman jauh dari intayan. Nah, jadi salah satu kerinduan saya ya yang utama yang menjadi mempelai. Nah, kita juga kerinduan, jangan sampai kerinduan itu yang hanya bersifat jasmani saja tetapi bersifat yang rohani. Nah, jadi bagi Daud ya satu-satunya hal yang paling diinginkan adalah tinggal di rumah Tuhan. Ini menunjukkan bahwa seberapa pentingnya, betapa pentingnya Tuhan di dalam kehidupannya Daud. Dan Daud ini sangat bergantung kepada Tuhan. Dan yang paling berharga bagi Daud adalah pribadinya Tuhan. Ya, kita sudah mendengar apa yang disebut rumah Tuhan. Tapi kita tidak perlu bahas lagi. Rumah Tuhan adalah tempat kediaman Tuhan. Ya, yang paling sederhana itu dalam ibadah. Rumah Tuhan juga disebut adalah persekutuan
antara tubuh Kristus. Ya, dan juga rumah Tuhan juga artinya adalah kehidupan yang disucikan yang menjadi tempat kediamannya Tuhan. Nah, itu rumah Tuhan ya. Jadi rumah Tuhan itu ada beberapa macam lah ya. Paling sederhana itu dalam ibadah semacam ini. Yang kedua, persekutuan antara sidang jemaat, dan yang terakhir adalah kehidupan kita yang menjadi tempat kediaman Tuhan. Dan yang paling puncaknya adalah pertemuan kita di udara dengan Tuhan. Bersama-sama di rumah Tuhan selama-lamanya. Dan ini adalah keinginan yang luar biasa dari Raja Daud. Ya, saya sering menerangkan ada beberapa rumah ya yang dimiliki oleh guru saya waktu di Malang. Ya, saya tidak sampai menghitungnya ya. Karena begitu banyak, dan hampir rata-rata itu bukan karena dia membeli, tetapi diberi oleh jemaat. Saya pernah bertanya, ini rumah punya si Om? Bukan. Anda ada jemaat yang memberi berkat kepada gembala. Wah, saya pikir enak juga gembala di sini ya. Bukan 1, 2, saya ingat ada 3. Saya ingat yang ingat 3 rumah. Semuanya rumah-rumah mewah. Semuanya rumah-rumah mewah. Ya, diberikan karena cintanya kepada Tuhan. Ya, nah kita lihat sekarang. Kita akan lihat ada 5 alasan yang membuat Daud selalu merindukan dan mencintai rumah Tuhan. Ya, ada 5 alasan yang membuat Daud selalu merindukan dan mencintai rumah Tuhan. Nah, kita lihat dan belajar apa saja yang membuat atau alasan Daud dia bisa terus setia, dan keinginannya itu adalah untuk tetap tinggal di rumah Tuhan. Nah, kita lihat sekarang yang pertama ya. Yang pertama, kita baca lagi Mazmur 27. Satu waktu aku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Nah, ini yang paling penting. Ya, ini yang paling penting. Jadi apa yang membuat Daud merindukan rumah Tuhan? Yang pertama, karena Daud menjadi saksi mata mengalami kemurahan Tuhan. Ya, menjadi saksi mata mengalami kemurahan Tuhan. Nah, ini yang paling penting. Ya, banyak orang tidak setia. Karena apa? Karena tidak menjadi saksi mata. Ya. Kalau orang menjadi saksi mata, dia sudah mengalami sendiri, melihat dan merasakan, mengalami, dan bahkan dia rasakan kehidupan sehari-hari, dia merasakan kemurahan Tuhan. Jadi kita harus menjadi saksi kunci kebesaran Tuhan. Kita harus menjadi saksi kunci kebesaran Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Karena kesaksian itu membuktikan bahwa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita itu nyata dan jelas. Ya, jadi tidak samar-samar. Banyak orang yang ikut Tuhan samar-samar. Kenapa? Karena tidak menjadi saksi mata. Dia tidak mengalami, dia tidak merasakan. Ya, hanya dengar kata orang. Ya, contohnya siapa? Ayub. Ya, Ayub ketika belum diuji, dia biasa saja ya kerohaniannya. Walaupun dikatakan saleh, tetapi ketika sudah diuji habis-habisan, baru Ayub mengatakan, aku sendiri yang mengalaminya. Boleh kita baca dalam Ayub 42. Nah, jadi kalau kita belum menjadi saksi mata tentang kebesaran Tuhan, nah kita bisa gampang sekali digoyah. Ya. Ayub 42 ayat yang 5. Ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, jadi harus mata kita sendiri memandang kebesaran Tuhan.
Kalau kita tidak pernah memandang sendiri, tidak ada kesaksian, pasti pengikutan kita akan goyah di tengah jalan. Ya. Nah, kita lihat sekarang. Jadi yang membuat Daud selalu merindukan dekat dengan Tuhan. Di sini dikatakan dia menyaksikan tentang kemurahan Tuhan. Ya, jadi waspada. Tanpa kesaksian yang nyata, kita akan mengalami banyak kegoncangan. Ya, kegoncangan. Jadi kesaksian itu kesaksian itu adalah tanda darah. Ya, tanda darah yang membuktikan bahwa kita milik Tuhan. Ya. Nah, hati-hati kalau misalnya kita tidak punya kesaksian. Makanya ada orang mungkin kita merasakan, kok saya tidak ada kesaksiannya. Ikut Tuhan kok datar-datar saja. Tidak mengalami banyak hal-hal yang ajaib. Tidak mengalami keubahan hidup. Ya, kita harus sekarang koreksi kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita. Nah, kita akan lihat. Jadi kita menyaksikan kemurahan Tuhan. Nah, apa yang disebut kemurahan Tuhan? Yang A, ya, kemurahan Tuhan kita bahas yang A. Jadi kemurahan Allah atau kemurahan Tuhan yang terbesar adalah pribadinya sendiri, yaitu Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Nah, jadi kita sudah menerima korban Kristus. Korban Kristus ini adalah bentuk dari kasih Tuhan yang tidak terbatas. Bentuk kasih Tuhan yang tidak terbatas. Karena dalam salibnya ada pengorbanan. Ya, ada pengorbanan. Dikatakan siapa yang di sini bisa mengorbankan dirinya untuk orang lain. Ya, mungkin kalau untuk orang baik ada orang mau berkorban. Tetapi untuk orang jahat, siapa di sini mau berkorban untuk musuhnya? Wah, si ibu ini ngeselin nih, mulutnya ember. Saya mau berkorban untuk dia. Wah, nggak mungkin. Ya, kita biasanya ya, kita korbankan dia. Oh, ini dulu yang orang yang membenci saya. Ya, kita korbankan dia. Tidak barang ya kita mungkin dan pasti biasanya tidak mau berkorban untuk orang yang jahat kepada kita. Nah, tapi Tuhan itu berkorban kepada orang-orang yang berdosa, yang memusuhi Tuhan. Ya, semua orang yang menyalibkan dia itu berkorban untuk mereka. Ya, jadi kasih Tuhan, kemurahan Tuhan itu diwujudkan di dalam korbannya dari kayu salib. Ya, jadi kemurahan Tuhan itu adalah sifat ilahi. Sifat ilahi yang ditujukan oleh Tuhan, yang suka berbuat baik dan memberikan yang terbaik kepada manusia. Titus 3 ayat yang keempat. Nah, ini kemurahan Tuhan ya. Kemurahan Tuhan. Kita bahas tentang kemurahan Tuhan dulu. Nah, jadi kita harus menjadi saksi mata kemurahan Tuhan. Nah, apa tandanya? Oh, Tuhan Yesus kan sudah memberikan nyawanya 2000 tahun yang lalu. Nah, kita tidak melihat sekarang. Tapi kita lihat sekarang wujud dari pengorbanan Tuhan itu seperti apa. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia. Kita baca bersama-sama ayat yang 5. Pada waktu dia telah menyelamatkan kita. Nah, jadi wujudnya adalah dia menyelamatkan kita. Nah, tapi kita harus garis bawahi, keselamatan bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Ya. Nah, harus digaris bawahi, keselamatan bukan karena perbuatan baik. Saudara dipilih atau dipanggil, ya, murid-murid itu dipanggil dalam keadaan yang rusak. Ya, imannya tidak berbentuk. Ya, terutama siapa? Matius, kepala pemungut cukai. Murid-murid Tuhan, semuanya ya hampir rata-rata orang tidak berpendidikan. Ya, nelayan yang pada saat itu sedang hancur.
ya, perekonomiannya. Mereka menangkap ikan tidak mendapatkan. Ya, tapi ketika Tuhan panggil, ya, mereka akhirnya dibentuk. Nah, mereka jadi panggilan ini bersifat kehendaknya secara subjektif kepada kita, ya. Jadi dia memberikan, boleh nanti ditambah dalam Roma 9 ayat 15. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang aku mau. Ya. Kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Kita baca bersama-sama. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau. Menaruh belas kasihan akan bermurah hati kepada siapa yang aku mau bermurah hati. Ya, teruskan. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Nah, ini ada dua sisi mata uang yang berlawanan. Nah, kalau kita mendapat kemurahan, di satu sisi ada orang yang ditegarkan hatinya oleh Tuhan. Nah, hati-hati, makanya orang-orang yang tidak menghargai kemurahan Tuhan, satu saat kalau Tuhan balikan posisinya dengan orang-orang yang ditegarkan hatinya oleh Tuhan. Seperti Firaun. Sekalipun Firaun mendengar firman Tuhan, tidak mengalami kuasa dari firman Tuhan. Nah, jadi hati-hati. Kalau kita sudah mendapat kemurahan dari Tuhan, kita pertahankan itu sebaik-baiknya. Dan kita lihat, kalau kita menjadi saksi mata dari kemurahan Tuhan, tandanya yaitu kita mengalami keselamatan. Bukti dan tanda kita mengalami keselamatan. Dan yang selanjutnya, dalam Titus 3 ayat tadi, Titus 3, sekarang ayat yang kelima. Ayat yang kelima, ya. Ya, tetapi yang B-nya, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, tapi jangan hanya puas sudah dipanggil. Nah, ini banyak orang puas sekali selamat tetap selamat. Nah, ada ajaran seperti itu. Ya, sekali selamat tetap selamat. Percaya sekali selamat terus. Nah, itu hati-hati. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini, kalau orang sudah dipanggil, nah, dimasukkan dalam pilihan. Ya. Apa cara Tuhan memilih? Yaitu di sini kita lihat, karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, sudah dipanggil, kita itu dijadikan orang-orang yang lahir baru. Ya, lahir baru itu penting sekali, terutama melalui baptisan air. Baptisan air. Ya. Nah, jadi tandanya kita mengalami keselamatan dan kita lahir baru dari air dan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus ini adalah meterai yang menandakan kita milik Tuhan. Ya, kalau sudah ada tanda milik Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Nah, itu namanya sudah kita dipegang tangan Tuhan. Tapi kalau belum dimeterai, nah, kita masih simpang siur. Ya, tapi kalau sudah dimeterai, itu sudah milik pasti kepunyaan Tuhan. Nah, kita akan lihat sekarang. Jadi kemurahan Tuhan itu didapatkan melalui korban Kristus di atas kayu salib. Dan ketika Tuhan di atas kayu salib, Tuhan memanggil kita, menyelamatkan kita,
melahirkan kita kembali dan menguduskannya, pembaharuan. Ya, makanya orang Kristen itu harus lahir baru dan ada pembaharuan budinya. Ya, saya pernah mendengar orang jahat itu bisa masuk surga asal percaya Tuhan. Ya. Kalau orang jahat percaya tapi tidak mengalami pembaharuan, nah itu sama dengan tidak menghargai kemurahan Tuhan. Nah, kita akan maju. Jadi kemurahan Tuhan melalui korban Kristus. Nah, sekarang kemurahan Tuhan kita lihat. Sekarang kemurahan Tuhan dalam bentuk yang kedua. Apa bentuk kemurahan Tuhan? Yaitu ketika kita bisa digembalakan. Ya, ketika kita bisa digembalakan. Zakaria 11 ayat yang ke-7. Zakaria 11 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. Maka aku mengembalakan domba-domba sembelihan itu untuk pedagang-pedagang domba. Aku mengambil 2 tongkat, yang satu kusebutkan kemurahan, yang lain disebutkan ikatan. Lalu aku mengembalakan domba-domba itu. Nah, jadi salah satu bentuk dari kemurahan Tuhan, salah satu kita diangkat menjadi domba-dombanya Tuhan. Mengapa? Ya, sebenarnya kita bangsa kafir. Ya, bangsa kafir menurut Markus 7, boleh dibuka dulu. Jadi ketika Tuhan lewat ke daerah Tirus dan Sidon, ya, ia masuk ke sebuah rumah, ya, dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Tetapi karena kedatangannya tidak dapat dirahasiakan, ada seorang ibu, ya, dalam Markus 7 ayat 24, ada seorang ibu, ya, dari bangsa kafir. Dia punya pergumulan. Apa pergumulannya? Yaitu anaknya yang perempuan kerasukan roh jahat. Ya, kalau sekarang istilahnya roh jahat itu bukan saja membuat orang kerasukan itu sampai hilang kesadaran, ya. Tapi sekarang setan tidak bertindak sebodoh itu juga. Ya, jadi kalau kita tahu, oh ini kerasukan setan nih. Tapi kita jarang mengetahui bahwa setan itu bermanifestasi dengan cara memberikan kepada kita godaan-godaan dari berbagai macam dosa. Ya, ada dosa, misalnya dosa berzina, ada misalnya dosa mencuri, ya, ada misalnya dosa menghakimi, ada memfitnah. Apa lagi dosa-dosa? Itu dorongan dari setan. Ya. Ada dosa mungkin ngerokok. Ada dosa apa lagi? Berdusta. Narkoba. Wah, sekarang banyak macam-macamnya. Jadi roh ini memberi suatu semangat dalam diri seorang untuk berapi-api membuat hidupnya itu melakukan banyak dosa. Nah, di sini seorang anak ini kerasukan roh jahat. Ya, memang beberapa kali saya juga melihat orang-orang yang kerasukan setan. Waduh, susah sekali datul. Wah, teriak-teriak gimana-gimana. Ya, dipegang nggak mau. Ya, disuruh ini ngelawan. Ya, tidur malah melek. Ya, suruh berdoa malah ngobrol. Ya, disuruh ibadah malah malah tidak ibadah. Itu di rumah. Kalau tidak di rumah, di sini juga boleh. Ya. Nah, jadi kita lihat setan ini banyak. Makanya saya pernah doa usir setan, salah satunya roh ngantuk. Aduh, memang ada roh ngantuk. Oh, ternyata ada roh ngantuk juga ya.
Nah, kita lihat sekarang ibu ini punya anak yang dirasuki roh jahat. Nah, segera mendengar tentang Kristus, ibu ini datang dan tersungkur di bawah kakinya. Dan perempuan ini memohon kepada Tuhan untuk mengusir setan dari anaknya. Nah, jadi doa, kalau misalnya kita berdoa kepada seorang, orangnya tidak ada di sebelah samping kita, tapi kita memohon kepada Tuhan, bisa Tuhan lakukan yang ajaib. Jadi jangan khawatir, wah Tuhan saya, misalnya kita punya anak, punya suami, punya istri yang dirasuk misalnya. Ini soal dirasuk ya, dirasuk. Udah kerasukan setan, wah udah keras kali ini. Hatinya keras, udah kayak kerasukan ya. Tapi kita tidak bawa orangnya, tapi kita bawa namanya kepada Tuhan. Ya, bisa Tuhan lakukan keajaiban. Ya, asal kita memohon dengan sungguh-sungguh. Nah, kita lihat. Nah, tapi ketika perempuan ini berkata semacam itu, Tuhan berkata, biarlah anak-anak kenyang dulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada. Nah, jadi bangsa kafir itu sama seperti anjing. Ya, ini mohon maaf, ini kalau disebut dihina betul oleh Tuhan. Tapi kita lihat ayat selanjutnya. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Kira-kira perempuan ini tahu nggak siapa yang disebut anjing? Berarti dirinya sendiri. Nah, itulah gambaran kita semua bangsa kafir. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kita itu sebenarnya tidak boleh, tidak layak mendengar firman. Mendengar saja tidak boleh, apalagi punya iman kepada Tuhan. Ya, mendengar firman saja sudah menjadi kemurahan bagi kita. Ya, nah sering kita mungkin merasa, firman Tuhan. Firman Tuhan lagi. Firman Tuhan seperti itu. Firman Tuhan tentang Kristus. Firman Tuhan tentang Kristus. Wah, padahal inilah yang banyak dicari orang. Dan banyak orang juga tidak memahami tentang Injil. Nah, kita lihat. Ketika perempuan ini berkata, anjing itu mencari remah-remah. Makan remah-remah yang dijatuhkan dari anak-anaknya. Baca selanjutnya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, kita baca bersama-sama. Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Nah, jadi untuk kita mendengar firman Tuhan sebenarnya sudah harusnya kita mengerti itu adalah kemurahan Tuhan. Ya, udah kemurahan Tuhan. Makanya saya kalau dengarkan firman Tuhan sebisa mungkin, ya, saya catat. Ya, saya catat, saya hargai, ya, dan memang kita punya kelemahan semuanya, tapi kita serahkan semua kelemahan kita kepada Tuhan. Nah, kita harus mengetahui. Nah, jadi wanita Kanaan ini akhirnya ditolong oleh Tuhan. Ya, karena dia menganggap memang saya anjing Tuhan, tetapi saya menghargai remah-remah roti, yaitu firman Tuhan. Nah, begitu kita. Kalau kita sudah diangkat menjadi domba-dombanya Tuhan, jangan nanti seperti Israel yang sudah kelimpahan roti firman Tuhan, malah yang tidak menghargai firman Tuhan. Nah, Tuhan itu tidak pernah kekurangan orang. Tuhan itu punya banyak orang-orang yang siap menggantikan posisi kedudukan kita. Ya, contohnya siapa? Yudas digantikan oleh Matias.
Ya, kalau orang tidak setia dalam kedudukannya, dalam ibadahnya, dikhawatirkan nanti diganti dengan orang lain. Ya. Nah, jadi kita harus menghargai penggembalaan. Nah, dalam penataran baptisan air, hari kemarin saya membahas tentang 4 kelompok yang masuk Laut Teberau. Artinya di sini 4 kelompok yang masuk dalam baptisan air. Salah satunya, nah kita lihat sedikit saja. Kelompok yang pertama adalah orang Mesir. Nah, jadi orang Mesir itu mereka masuk laut. Tetapi malah mereka mati di lautan. Nah, apa artinya kita? Jadi orang Mesir ini adalah orang seperti orangnya mau dibaptis, tapi tidak sempat mengikuti Paskah. Ya, artinya di sini banyak orang masuk baptisan air, tetapi dia tidak mati terhadap dosanya. Masih suka berdosa, ikut baptisan air. Nanti seperti orang Mesir dia. Ya. Jadi kalau masuk baptisan air tanpa pertobatan, hasilnya itu nanti sangat bertentangan. Ya, makanya ketika orang Mesir masuk ke Laut Teberau, kita lihat kacau hidupannya. Boleh kita lihat dulu ya. Dalam Keluaran yang ke 14. Ya, ini contoh orang yang belum mati tapi mau dikuburin. Coba kalau belum mati tapi dikuburin. Ya, karena baptisan itu adalah kuburan secara rohani. Nah, kita lihat di dalam Keluaran 14 ayat yang ke sebentar. Ayat 23. Ya, ini orang kejar-kejaran. Wah, kejar nanti bulan depan mau nikah. Dibaptis belum bertobat. Ya. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, ya. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu itu, pada jaga pagi, Tuhan yang ada di dalam tiang api, tiang awan itu memandang kepada tentara Mesir itu. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir. Nah, kalau belum bertobat, pasti kacau. Dan terus ia membuat roda keretanya berjalan miring. Miring kita. Hati-hati makanya. Ya, miring itu artinya susah diatur. Banyak gak orang dibaptis susah diatur? Banyak. Sekarang makin banyak. Karena mau masuk baptisan air belum mati dia. Ya, belum mati terhadap dosanya. Tidak rela mengubur dosa-dosanya. Nah, kita lihat. Nah, ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Nah, ini ciri-cirinya orang yang mau dibaptis atau sudah dibaptis tapi tidak mau bertobat. Ya, miring. Terus apa lagi? Kacau. Terus berat. Oh, ibadah berat. Melayani berat, semuanya berat tentang hal-hal yang rohani. Jadi boro-boro ke depan, jalan saja sudah berat. Ya, nah itu tanda orang yang masuk baptisan air tapi belum bertobat. Nah, yang kedua adalah kelompok dari bangsa-bangsa lain. Nah, jadi orang Israel itu ketika mau keluar dari tanah Mesir, ada bangsa-bangsa lain yang ikut orang Israel. Ya, jadi bukan semuanya orang Israel. Ya, tapi ada bangsa-bangsa lain. Nah, bangsa-bangsa lain ini
tidak masuk dalam hitungan orang-orang Israel. Tidak tahu jumlahnya. Begitu banyak sekali. Nah, bangsa kacauan ini, saya sebut bangsa kacauan ini, dia ketika masuk padang gurun, dia malah tidak menghargai mana. Nah, ini pengembalaan nih. Nah, jadi kalau ada orang yang baptisannya ikut-ikutan, ya, dikhawatirkan nanti seperti kelompok bangsa kacauan yang selalu menghina mana dan mengingat apa yang ada di Mesir. Dia teringat bawang pre, ikan yang enak. Aduh Tuhan, kenapa ikut Tuhan mana terus? Di Mesir enak, ada ikan, ada semangka, ada timun. Ya. Semua yang enak itu ada di Mesir. Saya balik lagi lah ke Mesir. Nah, itu orang-orang yang nanti dibaptis tetapi ikutan. Ya. Bahkan bangsa kacauan ini membawa pengaruh buruk kepada orang Israel. Menjadi sandungan. Nah, jadi ada 4 kelompok. Yang pertama orang Mesir, yang kedua bangsa kacauan, yang ketiga orang Israel yang masih keras hati dan bersungut-sungut, tidak mau taat kepada firman Tuhan. Jumlahnya 600.000 orang lebih. Semuanya tidak ada yang masuk tanah Kanaan. Tapi yang keempat yang masuk tanah Kanaan cuma 2. Yosua dan Kaleb. Nah, ini gambaran yang masuk dari air. Tapi dia setia. Tidak undur, tidak kendor. Tetapi dia menjadi orang-orang yang menang. Nah, bagi kita sekarang, jangan seperti bangsa kacauan yang menolak mana. Firman penggembalaan. Firman penggembalaan harus kita terima. Dan ini adalah bukti bahwa kita dipelihara secara rohani. Ya. Nah, itu yang pertama. Ya, yang pertama kita menjadi saksi tentang kemurahan Tuhan. Ya, sampai kemurahan Tuhan itu dalam wujud korban Kristus, dan kemurahan Tuhan adalah dalam bentuk penggembalaan. Kita diangkat jadi domba-dombanya Tuhan. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua, menikmati baitnya. Yang membuat Daud setia, salah satunya adalah menikmati baitnya Tuhan. Nah, apa artinya kita? Dalam terjemahan lama dikatakan menyelidiki dia di dalam baitnya. Itu artinya, ya, dalam terjemahan lama lebih terus lagi, menyelidiki dia di dalam baitnya. Apa tujuan kita yang utama beribadah? Bertemu teman, cari sesuatu. Ya, jadi tujuan kita utama beribadah adalah mendengar firman Tuhan. Makanya firman Tuhan sampai sejam. Puji-pujian paling 30 menit. Ya. Ada orang berkata penyembahan itu yang paling utama. Tidak. Tetap porsi yang paling tinggi adalah firman Tuhan. Kita sering melihat sekarang kalau sudah ada acara, ya, Natal, yang paling sedikit porsinya apa? Kadang-kadang firman Tuhan. Ya. Yang dikorbankan nanti firman Tuhan. Perayaan sejam. Wah. Tapi firman Tuhan kalau bisa Pak Pendeta, ya intisarinya saja. Ya 20 menit lah paling cepat. Ya 20 menit, 25 menit, ya 30 lah. Udah 30 menit nanti jemaat telinganya udah panas. Kakinya goyah. Hatinya tambah keras malahan. Matanya sudah merem.
Kalau udah sedang setengah jam, aduh jangan. Apalagi sekarang ada yang bilang khotbah itu jangan sampai sejam. Ya, 30 menit jemaat sudah bosan. Saya tidak merasakan seperti itu. Tapi kalau misalnya firman Tuhan dibukakan, saya bisa sampai 2 jam pernah mendengar firman Tuhan. Sampai pernah waktu sekolah, ya sampai 4 jam. Sampai 4 jam. Bayangin 4 jam. Nulis. Wah. Bahagia. Ya. Nah, terus kita lihat sekarang. Menikmati baitnya. Menyelidiki dia di dalam baitnya. Nah, di sini artinya kita bisa menikmati firman Tuhan. Ya, saya sering bilang kalau misalnya kita sudah misalnya ke rumah makan yang enak, murah, banyak. Wah. Ya, enak, murah, banyak. Itu mah saya banget ya. Saya nggak penting pertama itu yang paling penting banyaknya dulu saya. Rasa kedua, bukan banyaknya, murah dulu. Murah, banyak, enak. Yang paling penting ada garamnya lah, masih enak itu. Murah, banyak, enak. Wah itu saya pasti sering ke situ. Pernah siapa di sini ngasih tahu ya, di sana tuh ada murah, banyak, enak. Salah satunya Danau Toba tuh. Danau Toba murah, banyak, enak. Apalagi ya? Gacohan. Wah. Itu Bapak Gembala paling senang itu. Walaupun udah sakit juga, itu yang mau. Ya, murah. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah menikmati makanan di rumah makan, misalnya kita ya kasih terus langganan. Nah, gitu ya. Nah, jadi bagi kita sekarang kalau kita sudah menikmati firman Tuhan, kita pasti akan dekat dengan Tuhan. Nah, dalam perbandingan Saul dan Daud. Daud ini dalam keadaan hal apapun juga dia selalu ingin dekat dengan Tuhan. Ya, ketika Daud diburu oleh Saul, pertama yang dia lakukan apa? Tempat mana yang pertama dia tujui? Yaitu rumah Tuhan. Ya, ketika Daud juga sedang dikejar oleh anaknya Absalom. Ya. Tempat mana yang dia kunjungi? Pertama kali tabut Tuhan. Ya. Nah, kita harus menjadikan tempat ibadah tujuan utama dalam hati kita. Ada amin? Nah, itu yang kedua. Mengapa kita atau Daud memiliki alasan supaya tetap tinggal dalam rumah Tuhan? Pertama, karena Daud menjadi saksi mata kemurahan Tuhan. Yang kedua, karena Daud bisa menikmati baitnya atau firman Tuhan. Nah, yang ketiga sekarang. Kembali ke Mazmur. Ya. Kembali ke Mazmur 27. Ya, sekarang juga ada yang berkata, oh firman Tuhan itu cukup 1 ayat. Setelahnya bebas. Gak usah pakai ayat lagi. Nanti jemaat itu bosan. Nah itu salah. Yang benar adalah kita membuka ayat-ayat firman Tuhan. Ayat diterangkan dengan ayat itu yang menjadi pengajaran buat kita. Ya, Mazmur 27 ayat yang ke-5. Ya, ini yang menjadi alasan Daud dan kita bisa terus setia di dalam rumah Tuhan. Yang ketiga, ayat yang ke-5 ya. Sebab, kita baca bersama-sama. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Nah, jadi di ayat yang kelima ini alasan-alasan apa yang sudah Tuhan buat di dalam kehidupan Daud. Nah, di sini artinya Daud mengerti apa artinya bersyukur kepada Tuhan. Nah, di sini sebab ia melindungi aku, oh Tuhan,
Saya datang kepada Tuhan karena Tuhan sudah melindungi aku. Terus pada waktu bahaya Engkau Tuhan tetap berserta dengan aku. Terus dikatakan waktu Engkau melindungi aku, Engkau menyembunyikan aku, dan Engkau mengangkat aku. Nah, jadi Daud ini tahu namanya bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita kadang-kadang datang ibadah, kita lupa bahwa kita itu sebenarnya datang ibadah itu dengan rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, ya, kita harus syukuri. Jangan seperti 9 orang kusta. 9 orang kusta yang tidak mau datang kepada Tuhan ketika mereka disembuhkan. Tapi cuma 1. Dari 9 ada 10. Dari 9 ini tidak bersyukur, 1 orang yang bersyukur. Jangan kita menjadi 9 orang kusta. Boleh kita baca dulu dalam Lukas 17. Lukas 17. Nah, ini ada banyak kehidupan yang tidak bersyukur kepada Tuhan. Ini sebenarnya adalah alasan paling sederhana kita harus beribadah. Ya. Gimana kalau ada teman dikasih tanda terima kasih kepada kita, dikasih tanda terima kasih oleh kita. Tapi dia tidak mengucapkan terima kasih saja. Wah, kita dongkol hati kan? Ya, dongkol. Nah, kita lihat dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Di situ ada 10 orang kusta dan mereka tinggal berdiri agak jauh. Mereka berteriak, "Guru, kasihanilah aku." Yesus, "Guru, kasihanilah aku." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah. Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Jadi sebenarnya orang Samaria ini bukan harapan satu-satunya, bukan harapan Tuhan yang dilihat orang Samaria ini, tapi 9 orang Israel, ya. Tetapi yang datang malah orang asing. Mana yang 9 itu? Yang orang Israel, yang kekasihku, ya. Mana yang disebut biji mataku? Masa cuma 1 orang ini saja yang datang kepada Allah selain masa cuma 1 orang ini kembali untuk memuliakan Allah? Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, jadi dari 10 tadi yang selamat cuma 1. Yang semuanya 10-nya mendapat mujizat. Jadi mujizat itu bukan ukuran orang diselamatkan. Ya, mungkin orang keluar saya mau dapat mujizat. Ya, itu boleh disaksikan. Tetapi yang paling penting di sini adalah bagaimana cara kita mengucap syukur terhadap mujizat atau pemberian Tuhan. Jadi banyak orang ketika ada keperluan, kebutuhan, nah sudah dijawab atau semua dalam keadaan yang aman, ya, tidak perlu mengucap syukur, ya. Tapi bagi orang yang mau mengucap syukur, nah sikapnya ini sangat diperlukan oleh Tuhan. Dalam 1 Timotius 6 ayat 6,
Kalau ibadah disertai dengan rasa cukup, memberi keuntungan yang besar. Rasa cukup, rasa syukur, memberi keuntungan yang besar. Itu yang ketiga. Kita persingkat saja. Jadi ada 5 alasan Daud selalu bisa setia. Karena pertama dia menyaksikan kemurahan Tuhan. Yang kedua, karena menikmati firman Tuhan. Yang ketiga, datang kepada Tuhan dengan ucapan terima kasih kepada Tuhan. Sudah diberkati oleh Tuhan? Sudah ditolong oleh Tuhan? Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Yang keempat sekarang, kita persingkat. Nah, jadi yang keempat adalah kita baca dalam Mazmur tadi, yang ke-27 ayat yang ke-6. Nah, jadi yang bisa membuat kita setia beribadah ada 5 hal ya kalau dikaitkan dengan Mazmur 27. Yang keempat adalah pengharapan kemenangan atas musuh-musuh. Nah, jadi ketika kita beribadah kepada Tuhan, salah satu yang bisa menjadi dorongan kita beribadah kepada Tuhan adalah kita berharap kepada Tuhan. Pengharapan akan kemenangan atas musuh-musuh. Makanya dikatakan sini, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Ada amin? Siapa musuh kita? Iblis. Musuh itu bukan tubuh, bukan daging dan darah. Ya, bukan manusia. Saya khawatir tadi lagu yang apa sih? Walau 1000 rebah di sisiku. Nanti doanya, Tuhan musuhku ada 1000, biarlah mereka semua mati rebah. Itu sangat salah. Ya, Tuhan, biarlah musuhku hancur, lebur. Bukan manusia ya. Tapi yang kita hancurkan adalah sifat-sifat dosa manusia. Nah, kalau misalnya kita punya kerinduan, kita misalnya punya anak, oh Tuhan hancurkan dosanya si A. Dosa tidak taatnya. Dosa apanya, kita hancurkan, tapi orangnya kita kasihi. Kalau teman kita, jangan kita doakan supaya hancur ekonominya, hancur keluarga, jangan. Nah, tapi yang kita doakan hancurkan sifat-sifat buruknya. Amin. Nah, jadi kita menghadapi banyak musuh di sekeliling kita. Orang-orang mungkin musuh kita, tapi bukan orangnya yang kita musuhi, tapi sikapnya yang tidak baik kepada kita. Dan kita tetap kasih orang itu, supaya kita mengalami kemenangan. Ya, jadi ibadah ini menentukan hasil dari pergumulan kita, menang atau kalah. Ya, dan yang selanjutnya, salah satu tujuan beribadah kita, ya, di sini dikatakan dalam kemahnya, boleh lihat, dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Nah, jadi yang terakhir, yang kelima, tujuan kita beribadah adalah mempersembahkan kepada Tuhan. Ya, jadi bukan mencari, tetapi kita mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya, biarlah kita bisa setia dalam ibadah. Dengan 5 alasan ini, mengapa kita mau persembahkan korban kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah bermurah hati kepada kita. Korban itu banyak hal. Ada keuangan, ada pikiran,
perasaan, ya, ada tenaga kita, ada waktu kita semua korbankan kepada Tuhan. Nah, kita itu seperti kalau datang ibadah itu kita seperti dibakar. Ya. Kalau dibakar semua, kalau sudah dibakar itu berubah wujudnya. Ini kalau dibakar, kita bisa melihat bahwa wujud sudah berbeda. Nah, artinya buat kita, kalau orang datang kepada Tuhan mempersembahkan hidupnya, pasti ada keubahan hidup. Wah, ini si oma atau si mama pulang, pergi bentuknya seperti ini. Oh, pulang sudah berubah nih. Ya. Sudah dibakar ini sama firman Tuhan. Berubah bentuk. Ya, dibakar jadi apa? Jadi asap. Bukan dibakar tubuhnya, tapi yang rohaninya nih. Ya, sudah menjadi asap yang berbau harum bagi Tuhan. Bukan jadi arang yang tidak ada, yang bentuknya tidak karuan, tetapi menjadi asap yang berubah menjadi kemuliaan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan, ku mau berterima kasih padamu Tuhan. Ya. Saya undang Bapak Gembala ke depan. Ku mau berterima kasih padamu Tuhan Yesus. Terima kasih padamu Tuhan untuk perdamaian yang telah ku alami. Selama aku masih hidup, ku mau bersyukur untuk kasih-Mu yang ku terima setiap kali padamu Tuhan. Aku berhutang banyak. Mau berterima kasih padamu Tuhan untuk pembaruan yang Kau ciptakan. Selama aku masih hidup, ku mau bersyukur untuk kasih-Mu yang ku terima setiap kali padamu Tuhan. Aku berhutang banyak. Mau berterima kasih padamu Tuhan Yesus. Ku mau berterima kasih. Ku mau
makasih untuk semua kebaikan-Mu. Kor sekali lagi. Ku mau berterima kasih padamu Tuhan Yesus. Ku mau berterima kasih, ku mau memuji Engkau. Kau telah mati bagiku, sekarang hidup dalamku. Ku mau berterima kasih untuk semua kebaikan, Untuk semua kebaikan, untuk semua kebaikan. ya lembut sekali lagi. Untuk semua kebaikan-Mu. Ya, kebaikan Tuhan tidak bisa kita balas dengan apapun. Dia sangat baik bagi kita. Dia mengampuni dosa kita dan disiapkan bagi kita langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru, di mana di sana tidak ada lagi perkabungan, ratap tangis, duka cita, selain sukacita abadi bersama dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, semua saleh-saleh Tuhan tinggal dalam sukacita abadi. Itulah kebaikan Tuhan. Kalau orang tidak sampai ke sana, dia akan dibuang ke dalam api neraka yang kekal. Kaki dan tangannya diikat, dibuang ke dalam api neraka karena hidupnya tidak berguna. Tidak ada guna hidupnya di dunia, hanya menyusahkan Tuhan, hanya menyusahkan sesama. Mari kita mau berguna bagi Tuhan, melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama. Tinggalkan iri hati, dengki, kebencian, tinggalkan. Mari kita hidup dalam kasih. Kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Bukan kita ceritakan dosa, kesalahan, kelemahan orang, tapi kita tutupi. Kita ceritakan hanya yang baik saja. Haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan sekali lagi kornya, kita pakai berdiri. Makasih padamu Tuhan Yesus. Ku mau berterima kasih, Ku mau memuji Engkau. Kau telah mati bagiku, sekarang hidup dalamku. Ku mau berterima kasih untuk semua kebaikan, untuk semua kebaikan, untuk semua kebaikan. Haleluya, Engkau sangat baik bagi kami.
Engkau melupakan semua dosa kejahatan kami. Engkau menuntun kami selama di dunia ini, supaya kami jangan jatuh terperosok ke dalam dosa dan pencobaan yang berat. Tetapi Engkau menuntun kami dengan hati-hati. Lewat firman dan roh-Mu Engkau menuntun kami. Sampai kami masuk ke kota tanpa malam. Kota Yerusalem yang baru. Di mana para saleh-saleh Tuhan yang mendahului kami ada di sana. Menikmati sukacita abadi selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjadi jemaat yang baik hati. Yang setia. Menjauhi segala bentuk kejahatan. Sebab kejahatan hanya berbuahkan maut, neraka. Tapi kalau kami berbuat baik, damai, selamat, sukacita menjadi milik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Kita angkat puji-pujian kita. Ya. Satu hal telah kuminta, ya, persembahan untuk kas, ya, kas rumah Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat persembahan saudara dan kehadiran saudara, ya. Ya, ada pengumuman dari Ipan mungkin acara retreat. Jadi kita mau ngadain acara kebaktian Padang umum, semua boleh dibawa, ibu-ibu, bapak-bapak, anak remaja muda dan anak-anak. Jadi tanggal 5 ya, tanggal 5 September hari Jumat kalau tidak salah mulai jam 8 karena di sana pagi jam 8 pagi. Nah, di sana sampai jam 3 sore. Tapi saya nanti mau coba nego bisa sampai jam 4 atau 5 atau enggak. Karena nanti mau dipakai setelah
ibadah kita. Nah, berangkat jam 7 ya. Nah, berangkat jam 7. Dari Nah, mana? Kumpul di sini 7:30 di sini. Nanti dikasih tahu infonya. Nanti yang mau daftar boleh ke Tante Susan. Tante Susan. Ya. Tidak gratis ya, gratis. Ya, jadi boleh bawa siapa aja, bawa teman kita misalnya. Terus apa lagi ya? Makan udah ditanggung semua. Yang paling penting mas sekarang datanya sudah harus ada untuk konsumsi biar jangan kekurangan. Ya. Ya konsumsi juga kan. Ya untuk konsumsi terutama biar nggak terlalu berlebih, nggak sampai kurang. Ya. Lebih pasti. Apa lagi juga? Apa lagi? Dah. Oh pakai baju merah atau putih, kalau nggak ada putih merah, kalau nggak ada merah putih bebas. Kalau bawahnya merah, atasnya merah, bawahnya putih bebas. Biar dikerek langsung. Nah jadi ada kalau merah, antara merah atau putih bebas. Ya senyamannya saja. Bagi kira-kira? Udah ya? Ya, ibu-ibu, bapak, anak-anak, remaja muda silakan ikutan. Secepatnya. Kalau bisa sekarang. Minggu depan. Ya, paling lambat minggu depan aja. Ya. Karena cateringnya ini rencananya kita prasmanan. Jadi harus tahu ya. Ya, kita bangkit diri. Ya, terima kasih buat Kiai dan saudara. Baik yang pertama kali hadir, kami ucapkan selamat beribadah. Tentu kehadiran kita ditunggu kembali ya. Kita doakan yang sakit ya. Opromando perempuan, Epan, ya cucunya Cilili, ya Tante Ance juga ya berusaha juga hadir. Kami menyatukan iman kami kepada satu nama, itulah Tuhan Yesus. Nama yang ajaib, pembuat keajaiban di semua kesulitan yang kami hadapi. Siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, akan ditolong oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Opromando yang perempuan, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Epan Nortan juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Buat cucunya Cilili juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Buat Oma Ance juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda. Bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Kami juga berdoa buat bangsa yang besar di mana kami tinggal. Dari Sabang sampai Merauke. Kami doakan masyarakat Indonesia supaya rukun dan damai. Pemimpin-pemimpin kami dari presiden, seluruh gubernur, bupati, wali kota, muspika, kecamatan, kepala desa, kepala lurah, Pak RW, Pak RT, seluruh Indonesia. Engkau berkati Bapa. Biarlah bangsa yang besar ini saling bahu-membahu, saling menolong, sehingga kami melihat bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah semua anak-anakmu pulang membawa sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Tidak ada rasa gelisah, rasa takut, sebab kasih Allah telah menyalut kami. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Kami hidup dalam damai dimanapun kami berada. Pulanglah dalam naungan kasih sayangnya Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang.